Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Budi Setiawan, seorang mahasiswa di salah satu kampus yang ada di Bulukumba yang bernama Institut Teknologi dan Bisnis Bina Adinata. Di video ini saya akan membahas tentang SIM. Jadi, pernah nggak sih kalian mikir kok bisa ya perusahaan gede kayak Gojek atau Tokopedia itu operasionalnya lancar jaya, data pelanggannya aman, dan keputusan bisnisnya selalu on point? Nah, di beberapa menit ke depan di sini kita akan membahas rahasia di mana itu bisa berjalan. Jadi, SIM itu adalah sistem yang pakai teknologi komputer buat ngumpulin, nyimpan, ngatur, dan nyajiin informasi penting biar kita bisa bikin keputusan yang keren. Bayangin, ini tuh kayak otak digitalnya perusahaan. Komponennya nggak cuma komputer doang, ada hardware berupa laptop server, software yang berupa aplikasi, data yang berupa informasi kamu saat belajar online, dan telekomunikasi yang berupa internet. Semua yang pakai dan ngimbangin sistem ini adalah user. Nah, di sini saya akan mengasih contoh. Contohnya yaitu kalian pasti sering mendengar yang namanya sistem informasi akuntansi atau SIA. Pas kamu bayar pakai QRIS, nah itu SIA lagi kerja ngerekam transaksi kamu secara akurat. Atau sistem informasi pemasaran yang bantu Spotify rekomendasi lagu sesuai selera kamu. Nah, terus ada juga sistem pendukung keputusan atau SPK. Ini tuh kayak ibaratnya asisten AI buat manajer. Misalkan manajemen restoran pakai SPK buat nentuin menu apa yang paling potensial berdasarkan data penjualan dan tren makanan keren saat ini. Terus untuk siklus dan pengembangan SIM itu, SIM ini nggak tiba-tiba ada. Dia punya siklus hidup kayak kita. Mulai dari perencanaan, misalnya itu mau ngapain, butuh data apa, dan mau bentuknya kayak gimana, dan sampai penggunanya. Terus untuk bisa dipakai. Nah untuk waterfall model itu salah satu cara ngembangin sistem yang berurutan. Simpelnya ini tuh kayak resep makanan. Ada langkah-langkahnya biar hasilnya enak. Jadi kalau aplikasi baru muncul di Play Store itu udah lewatin proses panjang ini. Sebelum bikin atau upgrade sistem, penting banget namanya analisis kebutuhan. Ini biar sistemnya nggak jadi anak bawang yang nggak berguna. Kita cari tahu penggunanya butuh apa, proses bisnisnya kayak gimana. Misalnya saat startup e-commerce mau menambah fitur live shopping, mereka analisis dulu penggunanya mau apa, fitur apa yang penting. Tapi semua itu nggak berjalan mulus, ada tantangannya, yaitu kadang user maunya A tapi developernya bikin B, atau anggaran mepet, bahkan karyawan males belajar sistem baru. Ini kayak ibaratnya kayak tim sepak bola, kalau nggak solid dan komunikasi nggak lancar bisa kalah. Jadi manajemen perusahaan itu penting banget. Terus untuk informasi itu harta karun digital, jadi keamanannya wajib banget dijaga. Ancaman kayak hacker, malware, atau phishing itu nyata terjadi. Pasti nggak mau kan data rekening bocor atau akun Instagram dihack? Makanya ada istilah SIA atau confidentiality atau rahasia, integrity atau utuh, availability atau bisa diakses. Nah, selain itu ada etika dalam pemanfaatan IT. Nggak boleh sebar hoax, jaga privasi orang, apalagi cyberbullying. Itu nggak boleh banget. Pokoknya pakai teknologi yang bijak dan bertanggung jawab. Nah, di SIM itu butuh bahan bakar dan pengelolaan yang handal, namanya sumber daya informasi atau SDI. Ini tuh nggak cuma data tapi juga hardware, software, orang-orangnya sampai strategi IT perusahaan. Tujuannya untuk apa? Jelas, biar semua info itu dikelola dengan rapi, aman, dan bisa dipakai buat bikin keputusan yang itu. Contohnya, manajemen data pelanggan di platform streaming, mereka harus bisa ngumpulin, menyimpan, dan menganalisis preferensi tontonan kamu biar rekomendasi pas dan kamu makin betah langganan. Terakhir, di SIM ini juga jadi tulang punggung peningkatan kualitas produk dan jasa. Dengan SIM ini, perusahaan manufaktur mobil bisa memantau setiap tahap produksi,
mengidentifikasi cacat lebih awal, dan memastikan kualitas mobil tetap prima sebelum sampai ke tangan konsumen. Atau aplikasi pengirim makanan yang pakai SIM buat optimasi rute driver, mempercepat pengiriman dan bikin kamu senyum karena makanan datang lebih cepat. Gimana? Sampai sini jelas kan? Udah kebayangkan betapa pentingnya SIM ini? Dari perusahaan raksasa sampai perusahaan kecil, semuanya butuh SIM biar bisa terus maju dan bersaing di era digital saat ini. Nah, itu dia video singkat yang saya sampaikan. Saya Adi Budi Setiawan. Terima kasih bagi yang menyimak dan menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.